Jadi, woi, orang-orang partai yang sekarang koar-koar soal dinasti keluarga, kalian jangan lempar batu sembunyi tangan. Kalian juga punya dosa terciptanya kondisi ini dan terus membiarkan. Video-video yang saya temukan sungguh sangat mengganggu pikiranku. Soal bisnis anak-anak Pak Jokowi, soal Kaisang membeli 100 miliar saham, soal nama Kahiyang ditemukan di Blok Medan. Apakah keluarga Jokowi seburuk itu ya? Mengapa Jokowi membiarkannya ya? Ada putra mahkotanya membeli saham 80 juta lembar saham di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah. Karena yang bersangkutan ini anak presiden, maka kita berhak publik untuk mengetahui. Sebagaimana kebiasaanku mencoba mengambil jalan tengah dan menggali hal-hal yang baik. Tetapi bagaimanapun, saya harus berhenti pada sebuah kenyataan dan harus menerima kenyataan bahwa rupanya memang cara jalan tol yang dipakai Jokowi untuk mengantar khususnya Gibran ke R2 hanyalah sebuah pola berulang. Adalah sebuah pola cacat etika yang berulang bila kita melihat kembali proses pencalonan Gibran untuk wali kota Solo. Bahkan kalau diteliti lebih jauh lagi korelasinya dengan gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang dikaitkan dengan Anwar Usman ipar Jokowi, akhirnya membuatku menata kembali, merevisi kembali tentang pola berulang itu. Apakah ini sebenarnya adalah sebuah grand design yang sudah lama direncanakan? Kalau ini benar, berarti memang Gibran ini sedang dipersiapkan jadi R2 sejak lama. Gibran menjadi wali kota Solo rupanya untuk memuluskan jalannya dia naik ke R2. Coba kita baca hasil keputusan MK ini. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah. Kalian ingat, garis bawahi, menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Berarti dalam hal ini Gibran memenuhi syarat karena dia pernah menjabat sebagai wali kota Solo. Selanjutnya, coba kita teliti data per data. Anwar Usman diangkat jadi ketua MK 2 April 2018. Saya tidak melihat proses pengangkatan ini ada, anggaplah tidak ada campur tangan dari pihak luar. Ini murni adalah urusan internal di MK karena mereka melakukan voting untuk mengangkat seorang ketua MK di antara hakim konstitusi itu. Oke, sampai sini kita aman. Kemudian tiba-tiba tahun 2020 Jokowi meminta kepada Pak Rudi, FX Rudi, bahwa Gibran mau menjadi wali kota. Ingat ya, ini ada kata tiba-tiba. Jadi tidak ada angin, tidak ada hujan. Dan PDIP saya yakin juga tidak memprediksinya, tidak mengetahuinya. Kemudian Anwar Usman berkenalan dengan adik Jokowi Oktober 2021.
lalu melakukan lamaran 2022, menikah 26 Mei 2022. Di sini kita lihat seperti kayak kereta cepat gitu ya, yang sedang berlari gitu untuk mengejar sesuatu. Nah, kita lanjutkan. Permohonan gugatan batas usia diterima MK pada tanggal 3 Agustus 2023. Jadi hanya berselang kira-kira 1 tahun ya dari pernikahan mereka. Gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden dikabulkan tanggal 16 Oktober 2023. Ya, di sini MK juga harus mengebut karena batas pendaftaran calon presiden wakil presiden itu adalah 19 sampai 24 Oktober 2023. Jadi hanya kira-kira 3 hari ya. Jadi dari proses gugatan sampai ke keluarnya keputusan kira-kira Agustus September Oktober ya 2-3 bulan. Jadi dari data ini saya kehilangan kata-kata. Apa Pak Jokowi sejahat itu ya? Awalnya tadi saya ingin mengulang apa yang sudah saya katakan di video sebelumnya. Dengan penuh percaya diri sebenarnya tadi saya ingin mengatakan, harusnya setelah Gibran berhasil menjadi wali kota Solo dan menang, Pak Jokowi harusnya stop agar tidak terbentuk apa yang kita masalahkan dengan dinasti keluarga saat ini. Rupanya Pak Jokowi memang tidak peduli dengan itu. Ini kembali lagi ke masalah moral dan etika. Dia memang tidak ambil pusing dengan masalah ini rupanya. Jadi bagaimana dihentikan apabila itu memang adalah sebuah grand design? Nah, ini yang boleh kita katakan sehingga terbentuklah dinasti keluarga yang dalam tanda kutip direncanakan. Nah, tapi ada yang tidak terencana. Berhasilnya Gibran terpilih menjadi wali kota Solo rupanya menjadi suatu peneguhan tentang keampuhan elektabilitas Jokowi pada saat itu. Ditambah image anak-anak Pak Jokowi yang masih positif di mata rakyat. Namun dalam hal ini PDIP punya dosa karena mereka lah yang mengendorse Gibran pertama kali. Ya kita anggap aja dosanya setengah atau dosa itu belum menjadi dosa. Karena waktu itu saya cukup percaya bahwa PDIP mungkin belum bisa memprediksi sejauh ini. Dan saya juga percaya PDIP tentu tidak bermain di dalam grand design itu. Untuk apa bagi PDIP? Karena ini kan akan merugikan partainya dan demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Juga PDIP sah-sah saja mendukung Gibran karena secara undang-undang kita tidak diatur seorang anak presiden boleh apa tidak boleh mencalonkan diri. Jadi PDIP dalam hal ini ya boleh-boleh saja mendukung Gibran, bukan? Nah, dengan cepatlah partai-partai ini langsung memetakan wah, kalau ini berkaitan dengan anak Pak Jokowi pasti menang. Maka dimulailah babak baru soal pencalonan Bobi menjadi wali kota Medan. Tidak tanggung-tanggung loh, ada 5 partai mendukung Bobi dari PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, dan P3. Semua ingin kebagian kue rupanya dan yakin pasti menang. Dan benar Bobi menang. Walau menangnya agak selisihnya tidak begitu banyak juga ya. Pola ini masih ingin diulang oleh PSI dengan mengusung Kaisang di Pilgub Jakarta. Jadi dalam hal ini saya mencoba fair. Saya kira Pak Jokowi sudah membebaskan anak-anaknya untuk menentukan masa depannya. Sehingga soal pencalonan Bobi dan Kaisang, saya tidak begitu melihat korelasi kuat.
soal asal mula terciptanya ide pengusungan ini Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini perannya lebih menyambut, karena Kaisang dan Bobi lebih pada memanfaatkan kesempatan dan partailah yang mengusung-usungnya. Jadi, woi, orang-orang partai yang sekarang koar-koar soal dinasti keluarga, kalian jangan lempar batu sembunyi tangan. Kalian juga punya dosa terciptanya kondisi ini dan terus membiarkannya. Kita kembali lagi ke soal dinasti keluarga yang tidak direncanakan, yaitu dari dosa-dosa partai. Dalam kasus ini untuk menghentikan dinasti keluarga, PDIP sebenarnya punya peran yang sangat besar sekali. Karena PDIP adalah pihak yang paling dikhianati oleh Jokowi. Tapi anehnya PDIP malah masih mendukung Bobi di Pilkada 2024. Inilah yang aku sebut dosa-dosa yang tidak terencanakan. PDIP kenapa tidak berani tidak mendukung Bobi di 2024? Apa yang akan terjadi kalau PDIP tidak menang di Medan? Bukankah PDIP juga sudah pernah mengalami ini berkali-kali? Dan PDIP masih fine-fine saja sampai hari ini. Saya berharap PDIP mencoba mempertimbangkan kembali dengan tidak mendukung Bobi di Pilkada 2024 adalah momentum bagi PDIP untuk mengatakan stop dinasti keluarga. PDIP akan menjadi pemain pertama dan ini akan diingat oleh rakyat loh. Sekarang PDIP saya lihat tidak ada masuk kabinet, oke, berarti menjadi oposisi. Nah, dengan PDIP tidak mendukung Bobi di Pilkada 2024 akan menjadi tonggak sejarah yang nanti akan dihitung oleh rakyat pada pemilu 2029. Ya, anggap saja PDIP ingin menghapus dosa-dosanya lewat cara ini dengan tidak mendukung Bobi di Pilkada 2024. Saya berharap video ini bisa didengar oleh PDIP dan teman-teman yang mendengar video ini tolong bantu kasih pandangan kalian, apa yang kupikirkan itu apakah menjadi solusi tidak ya, apakah bisa membantu tidak ya untuk menghentikan laju dinasti keluarga ini. Karena kalau kita berharap dari pihak keluarga Pak Jokowi, kayaknya kita sudah putus asa ya. Karena Bobi kemarin mengatakan, ya saya kan putra Medan, saya ingin membangun kota Medan. Ini bukanlah dinasti keluarga. Cobalah kalian pikirkan. Dia ngomongnya seperti itu. Berarti kan kita sudah tidak bisa berharap soal keluarganya dari keluarga Jokowi. Jadi partailah yang bisa menghentikan dinasti keluarga ini. Kepada siapa lagi kita berharap kalau tidak kepada PDIP? Oke, baik. Terima kasih, segitu dulu ya, teman-teman. Teman-teman, saya Giharu si perempuan gunung. Orang biasanya memanggil aku si gunung. Kalau kau suka dengan konten-konten yang ku buat, kamu bantu aku ya, subscribe, share, komen, dan like. Mohon maaf apabila channelku belum terbaik. Aku tahu ini belum yang terbaik yang bisa aku lakukan. Tapi tetap aku lakukan dengan apa adanya aku saat ini. Semoga aku bisa lebih baik. Terima kasih ya.